Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hendrik Pratama Putra. Saya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman saya, di mana saya sudah merangkum bab 7 dari buku Amitabh Bhattacharya yang berjudul The Making of Southeast Asia International Relations of a Region. Nah, bab 7 ini berjudul tentang membangun Asia Tenggara yang menjadi satu. Nah, memang pada bab sebelumnya itu bab 6 yang menceritakan tentang sejarah polarisasi dan rekonsiliasi yang terjadi di ASEAN, yang lebih fokus menceritakan tentang kejadian di tahun 1979 hingga 1991, yang dimana tahun ini merupakan fase yang khas dari sejarah Asia Tenggara. Fase ini bisa dikatakan sebagai awal, mula, dan akhir dari Perang Dingin. Nah, pada bab ini lebih menjelaskan tentang pasca dari Perang Dingin tersebut. Pada tahun 1992, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa mereka akan menjalin hubungan yang lebih erat berdasarkan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara Indochina, tentunya setelah penyelesaian konflik di Kamboja. ASEAN memiliki visi untuk Asia Tenggara yang menyatu. Pada tahun 1995, Vietnam menjadi anggota ke-7 dari ASEAN dan disusul oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1997. Nah, sementara Kamboja masuk ke ASEAN pada tahun 1999 dan masuknya Kamboja itu sempat diundur terlebih dahulu. Masuknya Vietnam ke dalam ASEAN ini menjadi akhir dari polarisasi Vietnam ke ASEAN. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, pada bab 6 itu menceritakan tentang polarisasi yang terjadi di ASEAN. Polarisasi antara Vietnam dan ASEAN. Jadi polarisasi ini adalah membuat suatu hubungan yang menjadi lebih baik. Jadi pada bab 6 itu menceritakan tentang tahap atau proses dari bagaimana Vietnam menjadi atau membuat hubungan lebih baik dengan ASEAN. Karena pada sebelumnya itu Vietnam memang memiliki rasa kurang percaya dengan adanya ASEAN. Sebagai negara komunis, Vietnam mengira ASEAN itu merupakan ciptaan dari negara-negara barat yang dimana untuk menghancurkan komunis di Vietnam. Tapi pada tahun 1995, Vietnam sudah bisa bergabung dengan ASEAN. Yang dikarenakan Vietnam itu sudah mulai terbuka dan sudah mulai percaya dengan adanya ASEAN. Jadi proses polarisasi itu sudah tidak ada lagi karena polarisasi itu merupakan suatu proses. Dan sekarang atau pada setelah tahun 1992 pasca Perang Dingin, Vietnam sudah mulai terbuka dan mulai percaya dengan adanya ASEAN. Selain perkembangan yang terjadi di Asia Tenggara pada pasca Perang Dingin, ada juga satu perkembangan dengan implikasi penting bagi identitas regional Asia Tenggara, yaitu muncul lembaga multilateral Asia Pasifik di bidang keamanan dan ekonomi. Munculnya gagasan Asia Pasifik ini pastinya bersifat bertahap tentunya. Ada APEC dan ARF. Kerjasama Asia Pasifik ini mungkin yang dikenal sebagai APEC itu merupakan Asia Pacific Economic Cooperation, yang dimana kerjasama ini lebih fokus ke bidang ekonomi, sedangkan ARF itu lebih fokus di bidang politik dan pertahanan. ARF itu singkatan dari ASEAN Regional Forum. Ada beberapa tantangan yang dihadapi ASEAN dalam ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama itu rendahnya tingkat perdagangan intraregional, dan yang kedua itu ekonomi global pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 1990-an, akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Nah, pada tahun 1995, ASEAN membuat makalah yang membahas tentang tiga tahap kerjasama
pada bagian keamanan seperti membangun kepercayaan, diplomasi preventif, dan resolusi konflik. Tantangan terhadap konsep regional Asia Tenggara berasal dari lingkungan intraregional dan eksternalnya tentunya. Dari intraregionalnya itu seperti Asia Tenggara yang bersatu, yang dimana kemajuan untuk hal tersebut, untuk mewujudkan impian ASEAN yang mendasar, ASEAN juga memperluas keragaman politik, ekonomi, dan diplomatik ASEAN. Tapi ada kurangnya kekerabatan anggota baru dengan ASEAN. Nah, mungkin hal itu telah bisa sedikit meruntuhkan rasa atau kekuatan dari identitas regional yang sudah dibangun susah payah tentunya kurang lebih selama 30 dekade. Nah, tapi yang paling penting pada bab 7 ini adalah keterlibatan ASEAN dalam lembaga multilateral Asia Pasifik, yaitu APEC dan ARF. Tapi ada tantangan serius bagi Asia Tenggara pada akhir tahun 1990-an. Kekuatan globalisasi ekonomi. Nah, sebagaimana dimanifestasikan melalui krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara sejak pertengahan 1997. Nah, perkembangan itu menciptakan tekanan pada persatuan dan identitas dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tetapi tekanan-tekanan ini tuh mungkin tidak akan bisa untuk menghancurkan atau memisahkan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, dikarenakan memang negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki latar belakang sejarah, dan itu wilayahnya itu yang menjadi latar belakang mereka bisa bersatu dan menjadi lebih kuat. Mungkin teman-teman tahu bahwa negara-negara Asia Tenggara itu memiliki budaya yang sama, mungkin atau mereka berasal dari orang-orang Melayu juga, satu budaya sebelum-sebelumnya. Dan sejarahnya juga sama, mereka sama-sama dijajah. Dan akhirnya mereka juga memiliki tujuan yang serupa juga, itu gerakan anti gerakan kiri atau kanan atau GNB, gerakan non-blok. Tapi mungkin teman-teman juga agak sedikit bertanya tentang ada tantangan tentang rendahnya tingkat perdagangan intraregional yang terjadi di Asia Tenggara. Mungkin teman-teman juga, beberapa dari teman-teman juga tahu bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki hasil produksi yang hampir serupa, sama, dan bahkan mereka semuanya bisa memproduksi lebih dari yang mereka butuhkan. Nah, oleh sebab itu, mengapa tingkat perdagangan interregional itu rendah? Karena mereka tidak mungkin mengimpor barang dari negara-negara yang regionalnya sama, tetapi mengimpor barang yang mereka sudah bisa produksi bahkan lebih. Nah, oleh sebab itu, maka negara-negara di Asia Tenggara itu mereka lebih memilih untuk mengekspor ke negara-negara yang berada di luar kawasan Asia Tenggara, yang dimana mereka tidak bisa atau kurang dalam produksi apa yang negara-negara di Asia Tenggara bisa produksi, seperti karet, bambu, bahan-bahan mentahnya yang lainnya itu Asia Tenggara bisa memproduksi dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, mungkin itu aja sih rangkuman saya tentang bab 7 dari buku Anita Pracarya yang berjudul tentang Asia Tenggara yang menjadi lebih satu. Nah, itu merupakan tahapan juga yang dari Asia Tenggara bisa menjadi lebih baik lagi dan kerjasamanya. Mungkin jika ada teman-teman yang memiliki pendapat yang berbeda, teman-teman bisa melakukan atau membagikan pendapat teman-teman melalui komen dari video yang saya bagikan ini. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan
Jika teman-teman tertarik juga untuk membaca buku dari Mata Pacarya, teman-teman bisa mencari buku ini dari uh, dari buku-buku online atau e-book. Ini itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.